Kejaksaan Agung masih terus mengusut kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP di PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan tahun 2022. Hasil penyidikan sementara menunjukkan bahwa modus yang digunakan dalam perkara korupsi tersebut adalah dengan membuat perusahaan boneka. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Kuntadi, menyampaikan tersangka yakni Suparta selaku Dirut PT Refinet Bangka dan Reza Adriansyah selaku Direktur Business Development pada 2018 lalu menginisiasi pertemuan dengan pihak PT Timah yang dihadiri oleh tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah dan tersangka EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah dalam rangka mengakomodir penambang timah ilegal di wilayah IUP PT Timah. Di mana sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut dibuat perjanjian kerjasama antara PT Timah dan PT RBT yang seolah-olah ada kegiatan sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah dan untuk memasok kebutuhan biji timah selanjutnya ditunjuk dan dibentuk beberapa perusahaan boneka. Dan untuk memasok kebutuhan biji timah, selanjutnya ditunjuk dan dibentuk beberapa perusahaan boneka yaitu 7 perusahaan boneka. CPBJL, CPRTP, CPBLA, CPBST, CPSJP, CPBBR, dan CPSMS. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik Jampitsus Kejagung, diketahui ada 5 perusahaan yang bekerja sama dalam rangka menampung kegiatan penambangan biji timah ilegal dari IUP PT Timah. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan 13 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015 sampai dengan 2022. Para tersangka adalah Suparta selaku Dirut PT Refinet Bangka dan Reza Adriansyah selaku Direktur Business Development, RL selaku General Manager PT TIN, dan BY selaku mantan komisaris CVVIP. Kemudian RI selaku Direktur Utama PT SBS, SG alias AW selaku pengusaha tambang di Kota Pangkal Pinang, MBG selaku pengusaha tambang di Kota Pangkal Pinang, dan HT alias ASN selaku Direktur Utama CVVIP yang merupakan perusahaan milik tersangka TN alias AN. Selanjutnya, MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah tahun 2016 hingga 2021 dan EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 hingga 2018. Tamron atau TN alias AN selaku Beneficial Ownership CVVIP dan PT MCM dan Ahmad Albani atau AA selaku Manajer Operasional Tambang CVVIP dan PT MCM. Sementara satu tersangka lagi masuk dalam perkara menghalangi penyidikan atau obstruction of justice yakni Tony Tamsil atau TT yang merupakan adik dari tersangka Tamron. Dari tangannya penyidik menyita 1 unit mobil Porsche, 1 unit mobil Suzuki Swift dan uang tunai sebesar Rp1.344.600.700. Kemudian di rumah milik Tamron dan menemukan uang tunai sebesar Rp6.070.850.000 dan $32.000 Singapura serta beberapa mata uang asing yang dibungkus dalam kardus rokok di ruang gudang. Tidak ketinggalan menyita 55 alat berat yang terdiri dari 53 unit ekskavator dan 2 unit bulldozer yang diduga kuat miliknya. Serta penyitaan terhadap emas logam mulia seberat 1062 gram, uang tunai baik mata uang asing maupun mata uang rupiah dengan rincian Rp83.803.196.700, $1.547.400 SGD 443.400 dan AUS 1.840. Terkait dengan perkembangan terkini penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka tahun 2015-2022. Untuk selengkapnya terkait dengan identitas tersangka nanti dan modus operandinya akan disampaikan oleh Bapak Direktur Penyidikan Jampitsus. Kami silakan, monggo Pak.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya suaranya sedikit berisik. Pada hari ini Rabu tanggal 21 Februari 2024, tim penyidik Kejaksaan Agung bidang tindak pidana khusus kembali memeriksa 2 orang saksi, yaitu Saudara SP dan Saudara RA, masing-masing selaku Direktur Utama PT RBT dan Direktur Pengembangan Usaha PT RBT. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kedua orang saksi ini dikaitkan dengan keterangan saksi yang lain dan alat bukti yang lain, maka tim penyidik berkesimpulan keduanya telah memenuhi alat bukti yang cukup dan selanjutnya ditingkatkan statusnya sebagai tersangka. Untuk kepentingan pemeriksaan, keduanya dilakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Adapun kasus posisi dapat kami sampaikan sebagai berikut. Bahwa sekira tahun 2018 diduga Saudara SP dan Saudara RA dalam kapasitas selaku direksi PT RBT telah menginisiasi suatu pertemuan dengan pihak PT Timah yang dalam hal ini dihadiri oleh Saudara MRPT selaku Direktur Utama PT Timah dan Saudara EE selaku Direktur Keuangan PT Timah dalam rangka untuk mengakomodir atau menampung timah hasil penambang liar di wilayah IUP PT Timah, di mana sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, maka selanjutnya dibuat perjanjian kerjasama antara PT Timah dengan PT RBT yang seolah-olah ada kegiatan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah. Dan untuk memasok kebutuhan biji timah, selanjutnya ditunjuk dan dibentuk beberapa perusahaan boneka, yaitu 7 perusahaan boneka, CV BCA, CV RTP, CV BLA, CV BSP, CV SJP, CV BPR, dan CV SMS. Di mana untuk mengelabui kegiatannya dibuat seolah-olah ada SPK kegiatan pemborongan pengangkutan sisa hasil pengolahan mineral timah. Perbuatan para tersangka ini diduga melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Yungto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari rekan-rekan media? Dipersilahkan. Selamat malam Bapak, mohon izin saya Asih dari Tribun News. Sejauh ini kan cukup masif ya Pak penetapan tersangka terkait kasus timah ini. Bahkan tidak ada selang sehari gitu Pak, ada lagi tersangkanya. Nah, jadi sebenarnya dalam konstruksi perkaranya ini ada berapa sejauh ini temuan dari penyidik perusahaan yang diduga bekerja sama dengan PT Timah dalam melakukan perbuatan melawan hukumnya. Lalu kemudian ke depannya apakah ada upaya preventif gitu Pak untuk mencegah mungkin terus terjadinya peristiwa yang sama gitu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, dapat kami ketahui bahwa perusahaan yang melakukan kerjasama dalam rangka menampung kegiatan penambangan biji timah
ilegal dari IUP PT Timah ada 5 perusahaan, dan ini adalah perusahaan yang kelima yang kita lakukan tindakan penahanan. Sedangkan upaya untuk mencegah tentu saja kami akan selalu mengevaluasi tentang tata niaga dan tata kelola penambangan PT Timah ini, seperti dalam penanganan kasus kelapa sawit. Setelah dilakukan penindakan, selanjutnya akan dibentuk satuan tugas. Nah, di sini mungkin bisa kita terapkan juga, tapi nanti itu teknis setelah penanganan ini, ya. Tapi sampai saat ini kita masih fokus tentang penindakan terhadap penyalahgunaan kewenangan ini. Mungkin itu. Cukup, ada yang lain? Itu. Izin Pak, saya Laili dari kantor berita Antara. Kurang keras, Mbak. Saya Laili dari kantor berita Antara. Pertama yang ingin saya tanyakan, memastikan lagi, tadi kan Bapak bilang ada 5 perusahaan yang bekerja sama dengan PT Timah. Sementara tadi disampaikan ada 7 perusahaan boneka. Apakah 7 tadi masuk dalam 5 ini atau di luar itu? Terus yang kedua, sampai sekarang berarti sudah ada 10 kemarin, 11 kemarin, 11, 12, 13. Berarti sudah ada 13 tersangka. Sebenarnya dari penyidikan yang dilakukan sebenarnya ada berapa potensi tersangka di kasus ini? Terus kemarin juga Bapak sampaikan bahwa akan mengevaluasi regulator. Sampai saat ini terakhir kemarin kan 130 saksi sudah diperiksa. Ada penambahan nggak berapa saksi yang sudah diperiksa, dan apakah di antara saksi yang diperiksa itu sudah ada dari pihak regulator tadi? Terima kasih. Terima kasih. Terkait dengan perusahaan-perusahaan boneka itu apakah masuk dalam 5 perusahaan itu, sudah saya sampaikan, karena itu perusahaan bentukan sehingga dia undergo dari perusahaan-perusahaan induknya, ya. Terkait dengan jumlah saksi yang kita periksa sampai sejauh ini, kita telah memeriksa 130 orang saksi, 135 orang saksi. Sedangkan regulator kita telah menetapkan 2 orang dari PT Timah, dalam hal ini saudara MR PT dan saudara RS, masing-masing selaku direktur utama dan direktur keuangan PT Timah, ya. Terkait dengan regulator yang lain, tentu saja masih dalam evaluasi kami, apakah ada pihak-pihak lain atau dari instansi lain yang turut dapat dipertanggungjawabkan dalam peristiwa pidana ini. Tentu saja akan kita selalu cermati. Mungkin itu.